Yang orang ngerasa bahwa jalan-jalan itu hanya sekedar having fun atau mungkin sekedar escape dari realitas, tapi ternyata jalan-jalan itu bisa lebih dari sekedar escape, lebih dari sekedar having fun atau entertain. Jalan-jalan itu bisa jadi sebuah terapi. Tinggal sekarang jalan-jalan kemana pertanyaannya? Kemana aja sih? Yang namanya jalan-jalan bisa kemana aja. Cuman Nabi SAW sendiri memberikan semacam rekomendasi. Kata Nabi, la tusyaddur rihal, jadi tidak dianjurkan atau direkomendasikan jalan-jalan yang bisa dikatakan jalan-jalan paling bermanfaat, jalan-jalan paling sempurna, illa ila salasati masajid, kecuali jalan-jalan ke 3 masjid. Jadi di sini sebutnya trip, jalan-jalan ke 3 masjid. Jadi bukan sekedar sholat, tapi jalan-jalan ke 3 masjid. Yang pertama adalah ke Masjid Nabawi, karena ada 2 riwayat, beda-beda urutan, tapi intinya 3 masjid. Yang kedua adalah Masjidil Haram, Ka'bah, dan yang ketiga Masjidil Aqsa, Palestina. Jalan-jalan ketiga tempat ini adalah jalan-jalan yang benar-benar bisa jadi terapi mental. Kenapa? Karena habis jalan-jalan ini kita bukan cuma dapat break, bukan cuma bisa istirahat, tapi juga pulang dari situ kita kayak di booster untuk memiliki mental yang lebih kuat menghadapi masalah. Karena kalau kita jalan-jalan ke tempat selain 3 tempat ini, kita mungkin bisa istirahat sejenak ya. Misalnya kita jalan ke Bali, oke, saya pengen break dulu, istirahat di Bali. Saya pengen ke Bima, saya pengen ke Labuan Bajo, saya pengen ke Manado, saya pengen ke Lombok, saya pengen ke Papua. Kan banyak banget ya destinasi jalan-jalan di Indonesia dan semuanya keren. Itu bisa bikin kita rehat sejenak. Tapi yang rehat yang seperti ini tuh ketika kita balik lagi ke Jakarta, balik lagi ke Bandung, balik lagi ke tempat kita, mental kita belum benar-benar pulih dan belum benar-benar kuat. Kita hanya baru istirahat, sehingga mental kita nggak sampai drop banget. Perlu sih jalan-jalan kayak gitu. Cuman Nabi nawarin, mau nggak sesuatu yang paketnya tuh udah lengkap. Udah dapat funnya, udah dapat belajarnya, udah dapat boosternya, udah dapat refreshingnya, dan udah dapat healingnya sekaligus. Itu jalan-jalan ke 3 tempat tadi. Kalau 2 tempat itu dikenal dengan jalan-jalan umroh dan haji. Kalau yang terakhir itu benar-benar ziarah, yaitu ke Masjidil Aqsa. Jadi kita sebetulnya nggak harus kemudian setelah itu yang lain tercela, enggak. Karena aku pribadi juga suka jalan-jalan kan, dalam negeri dan luar negeri. Bukan karena banyak uang, Allah kasih kesempatan Isra. Jadi kayak ke Turki ada aja jalan, tiba-tiba ada acara di Turki, ke Turki udah ke beberapa tempat sih di Turki, alhamdulillah. Nyoba ke Izmir, nyoba ke Kapadokia, nyoba ke Serince, itu bagus banget tempatnya, kayak di Yunani gitu ya, kayak di Yunani itu yang biru-biru tuh. Kayaknya Serince daerah yang cukup warna-warni, keren banget. Ada ke Raihanli, pernah ke tempat lahirnya Mimar Sinan Pasha. Pokoknya udah beberapa tempat lah di Turki jalan-jalan. Ke Kayseri. Jadi seneng aja gitu, refreshing, dapat cerita-cerita baru. Oh ternyata dulu sejarahnya kayak gini. Baik sejarah orang Islam maupun kalau yang di Izmir itu sejarah Romawi ya, sejarah Romawi. Jadi kayak dapat refreshing. Tapi saya sendiri ngerasain jalan-jalan udah sering banget lah. Kalau jalan-jalan aku insya Allah alhamdulillah, walaupun bukan orang kaya tapi jalan-jalan sering banget. Ke New Zealand pernah dan itu asik banget. Ke Jepang, Korea udah beberapa kali dan seru banget juga. Tapi nggak pernah ngerasain sesuatu ketika pulang jalan-jalan itu jadi kayak utuh gitu, seperti ketika pulang dari umroh. Jadi emang kalau umroh itu kita lakukan dengan benar, pertama dapat fun, karena fun juga sih di sana, bisa kuliner ya, kuliner Arab banget lah, dan enak juga sih. Terus kayak bisa ngobrol sama teman-teman, jalan-jalan, belajar sejarah segala macam di umroh. Ya paketnya banyak sih kalau umroh. Tapi ketika ngelihat Ka'bah pertama, ini kesan pertama kali aku ngelihat Ka'bah, itu tuh nggak bisa nahan air mata. Nggak tahu.
pertama melihat Ka'bah dan pertama kali aku ngelihat Ka'bah aku nggak di dalam masjid. Waktu itu masjid tahun 2003 kalau nggak salah ya. Itu masjid itu dari pelataran masih bisa langsung lihat Ka'bah. Nggak tahu sekarang mungkin karena dindingnya udah ini. Kalau dulu tuh dari pelataran ada satu pintu yang dari pelataran itu kita bisa langsung melihat Ka'bah dari halaman masjid langsung lihat. Jadi pas aku di halaman masjid malam tuh habis sholat Isya, kan Ka'bah tuh bercahaya banget ya, faktor lampu dan juga auranya. Dari luar aku ngelihat, wah itu Ka'bah, gitu kan. Pas aku ngelihat Ka'bah rasanya tuh udah nggak bisa nahan air mata, nangis, langsung kayak muncul thriller sirah nabawiyah, mulai dari thriller Nabi Ismail awal kali adanya Ka'bah, thriller Nabi Ibrahim, thriller Nabi Muhammad, itu langsung muncul tuh kayak thriller film gitu, cuk yang cut to cut gitu kan. Itu tiba-tiba langsung aduh ini tempat yang luar biasa. Pas masuk itu aroma parfum kiswah, kain penutup Ka'bah yang luar biasa, Hajar Aswad. Itu sih beda emang, apalagi kalau kita sholat tahajud di dekat-dekat Hajar Ismail. Kan di sana jarang hujan ya. Hujan setahun berapa kali sih. Jadi pas kita sholat tahajud di tengah jam 2 malam tuh di dekat Hajar Ismail atau di dalam Hajar Ismail, ngelihat talang emas, ngelihat atas Ka'bah sampai ke langit dengan bintang-bintang yang langitnya tuh kayak bersih, nggak ada awan, banyak bintang. Itu rasanya kita kayak langsung terhubung ke Allah gitu, kayak terhubung ke langit. Itu kita bisa aja lakukan itu di atap rumah misalnya ya. Sholat bisa dapat rasa itu bisa, tapi nggak sebesar ketika di depan Ka'bah. Aku ngerasain itu pas doa gini, itu kayak bahkan ada doa yang aku nggak berani baca, takut dikabulin. Kenapa satu doa? Bahaya kalau dikabulin. ada doa yang saking percayanya bahwa doa itu pasti dikabulkan, sampai ada doa yang aduh nggak jadi deh, nanti dikabulkan bahaya nih. Itu tuh terasa saking muncul yakin ya, muncul kayak yakin, muncul harapan yang besar di sana, sehingga aku jadi tahu sekarang kenapa Nabi menyuruh kita ke sana, kenapa harus ke Ka'bah, kenapa ke Madinah ngelewatin kuburan Nabi itu. Aku kalau ngelewatin kubur Nabi, makam Nabi itu kayak malu karena belum mampu meneruskan perjuangan beliau. Jadi kayak Assalamualaikum ya Rasulullah, terus melipir gitu ya. Malu-malu gitu. Melipir, bukan kan ada orang yang wah teriak-teriak terus nangis-nangis gitu kan. Ya karena mungkin dia rindu. Kalau aku lebih ke kayak sebagai orang yang mengklaim pengen meneruskan perjuangannya, kayak ngerasa maaf ya Rasul, aku belum bisa nerusin perjuangannya dengan baik. Umat masih teraniaya, masih terzolimi, terutama di Palestina dan seterusnya. Aku belum bisa berbuat banyak. Terus kayak melipir sampai keluar karena malu. Itu ada rasa kayak gitu. Akhirnya curhatnya aku ke Nabi itu bukan pas ngelewatin makam Nabi, pas lagi duduk di Raudhah, kan itu bersebelahan kan. Duduk di Raudhah, kayak dalam hati membatin Rasulullah gimana nih, sambil berdoa juga ke Allah. Kalau ke Rasulullah curhat, kalau ke Allah itu doa gitu kan. Itu ada, dan itu nggak ada di tempat lain. Gimana kita mau kayak gitu di misalnya di pantai yang banyak bikini, kan nggak mungkin gitu kan. Atau kita kayak gitu di gunung yang kita lihatnya view-nya landscape alam, mungkin kita lebih ke tafakur gitu. Pas aku ke Labuan Bajo, boro-boro mau doa. Tadinya rencananya kita mau tahajud bareng sama duha bareng. Tapi ngelihat Manta Point udah nyemplung, udah pengen lihat Manta aja, udah nggak konsen lagi dengan ibadah yang berhubungan dengan hati kan. Udah memang having fun banget itu. Apalagi aku memang senang banget dengan hal yang sifatnya adventure. Jadi benarlah Rasulullah SAW yang merekomendasikan untuk melakukan rihlah atau trip jalan-jalan ke 3 tempat itu.